Polda Metro Jaya mulai menerapkan tilang elektronik dengan fitur Penerapan baru tilang pada awal elektronik Juli 2019. memasuki hari kedua, salah satunya di wilayah Jakarta hukum dan Depok Polda ini Jawa Tengah. Bekasi Informasi juga selengkapnya akan menerapkan disampaikan tilang oleh elektronik Yana atau Ramadina langsung elektronik dari beresiko Semarang, Jawa Tengah. Yana, Biaran tilang bagaimana elektronik pelaksanaan ini tilang elektronik di diharapkan Jawa mampu Tengah hingga hari kedua meminimalisasi ini? penyimpangan. ETLA atau Electronic Traffic Law Enforcement saat ini sedang diterapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Program ini dikhususkan untuk mengurangi adanya tindakan pungutan liar oleh beberapa oknum terkait. Apakah e-tilang saat ini sudah efektif ataukah belum? Mari kita sama-sama cari tahu apakah e-tilang sudah efektif atau belum. Yuk. E-tilang atau elektronik tilang menjadi opsi yang dipilih oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan praktik pungutan liar. Hal ini menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat yang mengaku resah dengan maraknya praktik pungutan liar oleh beberapa oknum. Diharapkan, oknum tidak dapat bertemu langsung dengan pelanggar sehingga dapat mengurangi adanya praktik pungutan liar ini. Di sini, saya akan berusaha mewawancarai beberapa pengendara yang pernah menjadi korban, bahkan pelaku e-tilang, serta menanyakan pendapat mereka apakah e-tilang sudah efektif dalam penerapannya ataukah belum. Oke, sekarang teman-teman saya udah sama salah satu narasumber yang pernah menjadi pelaku e-tilang. Nah, ini orangnya, sebut aja namanya Jonas. Mas Jonas ini pernah kena tilang di mana ini, Mas? Iya, saya pernah kena e-tilang itu di lampu merah ya. Di lampu merah. Iya. Itu gimana, Mas, ceritanya? Jadi ceritanya itu gini. Kan saya lagi bonceng pacar saya. Terus kan itu lampu merah, berhenti kan. Kemudian ada itu yang siaran. Nah itu karena saya bonceng pacar saya dan pacar saya itu nggak pakai helm, jadinya kena tegur. Oh, kena tegur yang itu ya, yang di lampu merah itu ya? Ya, sama yang siaran itu suara. Oh ya. Oke teman-teman, kita balik lagi ya setelah tadi ada orang jualan gitu. Tadi sampai mana tadi, Mas? Oh, sampai malu. Ya, saya malu kan, karena kan dilihatin banyak orang juga. Ya. Jadi akhirnya terpaksa saya minggir dulu. Minggir ke trotoar tuh. Jadi cari tempat yang buat parkir. Ya, terus karena pacar saya kan nggak bawa helm tuh. Nah, itu saya pesenin ya. Maaf. Itu brand ya. Nanti saya sensor ya, Mas. Ya. Itu brand, Mas, tolong. Ya. Anggap aja sponsor. Ya. Oh. Acara kali ini disponsori oleh. Oke, lanjut. Ya. Jadi habis itu saya pesenin. Udah, jadi kita pergi ke tempat tujuan. Beda Naik dua motor berarti? Iya, dua motor. Satunya pacar saya naik itu tadi. Masih. Besok lagi tuh kalau mau keluar sama pacarnya itu kasih helm pacarnya. Katanya sayang sama pacarnya, tapi pacarnya nggak dikasih helm. Mending Mas aja yang nggak usah helm. Tapi harus berdua helman. Cuman saya malu banget itu waktu itu. Malu banget ya? Iya. Ya, Jadi salah saya, Masnya sih. Iya ya. Tapi kalau menurut Mas nih, e-tilang itu udah efektif apa belum sih? Kalau menurut saya sih udah efektif ya. Karena itu saya sebagai pelaku mungkin ya. Ya pelaku. Nggak bisa dibilang korban, Mas. Masalah soalnya. Iya, sebagai pelaku itu saya kayak ngena banget itu. Jadi malunya itu ngena banget. Jadi ya bisa diusahain lah kalau saya bakal nggak macam-macam lagi karena malunya minta ampun. Betul. Berarti menurut Masnya ini e-tilang itu udah efektif ya buat mengganti tilang secara tulisan, secara fisik gitu. Iya. Jadi efektif ya berarti ya? Efektif banget. Tapi ya besok-besok jangan gitu lagi ya, Mas. Iya pastilah karena malu. Iya. Masnya aja, saya aja malu apalagi Masnya.
Iya. Apalagi pacarnya ya Mas. Nah itu. Sekarang masih pacaran? Udah kalau gitu saya terima kasih karena udah mau jadi narasumber saya di kali ini. Iya, sama-sama. Bentar lagi saya akan cari narasumber lain yang memiliki kasus berbeda. Kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda, apakah e-tilang ini tuh sudah efektif mengurangi pungli. Makasih Mas. Sama-sama. Saya duluan. Oh ya, silakan. Pada kasus pertama, kita menemui pelanggar yang menganggap e-tilang efektif dalam pengurangan pungli dan pemberian efek jerah. Pada narasumber kedua, kita akan menemui kasus yang berbeda. Apakah menurut beliau e-tilang juga sudah efektif? Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua. Ini teman saya sendiri, sebut aja namanya Bruno. Mas Bruno. Coba tangan Mas. Mas Bruno, saya Bruno. Mas Bruno ini kabarnya pernah jadi korban e-tilang ini, Mas? Iya, pernah saya. Ya. Itu ceritanya gimana? Kena e-tilang apa nih? Saya itu kena e-tilang gara-gara yang pertama yang mencolok itu gak ada gak ada plat nomor, gak pakai helm, sama gak ada spion. Itu. Kalau yang ingin tahu bagaimana keadaan motornya Masnya, katanya itu kayak gini. Ya, kayak gitu. Ada surat-suratnya tapi kan ya? Gak ada juga. Kena e-tilangnya itu Mas dikirim surat ke rumah, surat tilangnya atau waktu pajak nih? Oh, bukan Mas, saya kena e-tilang gara-gara CCTV, tapi nilang langsung. Tapi kalau menurut Mas, kan e-tilang ini sekarang lagi marak nih buat dilakukan di Indonesia. Buat Mas kira-kira udah efektif atau belum sih penerapan e-tilang buat ngasih efek jerah ke orangnya? Mungkin kalau e-tilangnya berlakunya seperti yang diharapkan mungkin ya efektif ya. Cuma sistemnya mungkin yang kurang. Oh, sistemnya kurang. Kenapa Mas ngerasa kalau sistemnya masih kurang? Ya karena gini Mas, kan saya misalkan e-tilangnya langsung masuk tagihannya ke pajak itu kan dilihat dari CCTV. Di CCTV kan ada nomor polisi itu loh. Nah, kalau kasus kayak seperti saya kan motornya gak ada plat nomor, ya cuma terekam wajahnya doang. Itu gimana prosesnya kan kita juga nggak tahu. Terus Mas, kalau menurut Mas, kan ini sebenarnya e-tilang itu dilakukan karena banyaknya pungli oleh dalam tanda kutip oknum yang damai tadi ya. Ya, kalau menurut Mas sudah efektif atau belum sih buat pengurangan pungli gitu? Ya mungkin kalau sistemnya e-tilangnya tadi sudah terlaksana ya mungkin juga efektif karena kan untuk memutus tadi itu birokrasinya tadi kan langsung di e-tilang aja kan langsung orang gak ada hubungan sama polisi yang di jalan-jalan tadi. Jadi selama sistemnya itu belum bagus, sistemnya belum sempurna, masih kurang efektif. Ya kurang efektif. Belum efektif. Jadi intinya menurut Mas Bruno itu masih kurang efektif e-tilang dengan sistem yang sekarang ya. Iya sama-sama. Saya sudah boleh ini buat mengeruk informasi dari Mas. Iya. Itulah mengapa saya di sini menghadirkan dua narasumber dengan dua sudut pandang yang berbeda. Karena kita ingin melihat dari berbagai sudut pandang masyarakat mengenai e-tilang itu apakah sudah efektif dalam penerapannya dan juga apakah e-tilang sudah efektif dalam mengurangi praktik pungutan liar oleh beberapa oknum kepolisian. Untuk selebihnya kita serahkan kepada waktu apakah nih e-tilang ini bakal efektif atau malah ada celah-celah lain nih untuk beberapa oknum kembali mempraktikkan praktik pungutan liar tersebut. Saya terima kasih buat Masnya ya. Ya, saya terima kasih dulu. Sama-sama ya. Jangan lupa pakai helm. Betul. Yang paling penting pakai helm. Enggak. Pakai spion juga penting. Plat nomor juga penting. Siap. Dadah. Sebagian kalangan masyarakat berpendapat bahwa e-tilang saat ini belum efektif dalam penerapannya. Mengapa hal demikian terjadi? Karena sistem yang kurang jelas dan juga informasi yang masih sangat kurang mengenai bagaimana sih penerapan e-tilang dan bagaimana e-tilang ini dilaksanakan. Banyak dari masyarakat yang menyarankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, mari sempurnakan kembali sistem e-tilang dan juga berikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Karena sejatinya e-tilang akan sangat efektif jika penerapannya sempurna dalam pengurangan pungutan liar. Saya Reza Pratama, terima kasih.